merupakan mobil pelopor LSUV. Merupakan satu-satunya SUV yang berpenggerak roda belakang di kelasnya. Merupakan mobil yang punya kembaran di Daihatsu juga. Ini adalah Toyota Rush generasi kedua. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sejarah singkat mengenai Toyota Rush atau Toyota yang terburu-buru. Ini dari namanya memang sama sekali tidak tercerminkan dari mobilnya. Apalah arti sebuah nama? Pada kenyataannya Toyota Rush sangat sukses menjadi pelopor LSUV pertama dan laku di pasaran Indonesia. Mengenai sejarahnya sudah pernah kami bahas juga di Used Car Motomobi yang terdahulu. Membahas Toyota Rush generasi pertamanya secara lengkap. Maka di video ini kami akan membahas sedikit sejarah tentang generasi kedua Toyota Rush ini. Nonton juga video Toyota Rush generasi pertama apabila belum. Dan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya agar kami semua tim Motomobi berbahagia. Oke, generasi kedua Toyota Rush ini muncul di tahun 2017. Dan memang Toyota Rush belum berganti generasi lagi hingga sekarang. Sehingga Rush generasi kedua ini sudah berada di jalanan sejak 6 tahun yang lalu. Apakah Anda bosan dengan bentuknya? Ya, kami juga memang bosan. Kami sebenarnya rindu dan ingin mendengar the all new Toyota Rush. Berbeda dengan Daihatsu-nya, mengalami facelift di tahun 2023. Toyota Rush sudah facelift duluan tahun 2021 dengan cara mengganti kosmetik TRD Sportivo dengan kosmetik dari GR Sport. Apakah lebih ganteng? Ya, sedikit lebih ganteng, namun ya memang masih gitu-gitu saja dan fiturnya sangat minim sekali untuk harga segini. Jadi apa kelebihan Toyota Rush ini? Kenapa masih tetap laku? Nah, sekarang giliran mamang-mamang itu untuk menjelaskan. Ayo mamang, silakan. Ini mobil udah lama banget, dari tahun 2017, tahun 2023, yang Toyotanya nih ya, belum berubah. Kalau Daihatsu-nya udah berubah. Nah, paling itu perubahan di tahun 2021 menjadi GR Sport. Yang ini tipe TRD, yang artinya dari tahun 2017 bentuknya begini. 2021 jadi GR. Nah, itu ada perubahan dikit lah, tapi bentuk-bentuknya tuh kayak gini juga. Dan ini, walaupun begini, masih banyak yang suka gitu ya. Saya bingung apa bagusnya mobil ini. Dipakainya juga. Nggak, satu sih kuncinya dia, Toyota Rush kayak ginian, itu nggak ada saingan di kelasnya. Udah itu aja, dia penggerak roda belakang, dan mobilnya tuh worries free gitu ya. Worries free itu nggak khawatir gitu. Udah itu aja dia daya jualnya. Kuat lah. Jadi kalau beli mobil ini tuh kayak nggak mikir, nanti ke depannya bakal gimana, nggak tahu. Pokoknya mobil ini bakal kuat gitu. Dah, satu kelebihannya Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Sama-sama aja, yang buatnya juga Daihatsu lagi kan. Nah, ini depan-depannya kayak gini. Kalau yang TRD lebih bagus ini GR sih sebetulnya. Yang TRD itu kayak gini. Tuh, ada merah-merahnya TRD Sportivo gitu ya. Terus hitam-hitam sebelah sini, nggak ada krom-kroman yang sangat mencolok mata, itu nggak ada. Udah pakai LED depannya, masih pakai fog lamp. Dan di sini ada kontur-kontur dikit, tipis-tipis, ya khas-khasnya Daihatsu gitu, ada dicelok, habis itu digembungin lagi di sebelah sini. Panjangnya kompak itu dia 4,435 mm, terus dia punya wheelbase-nya 2600-an. Wheelbase-nya panjang, bodinya kompak, jadi dia cukup stabil lah untuk sebuah SUV yang begini, LSUV kan dia masuknya stabil. Terus dia punya velg yang gede seperti ini, dia velg 17, yes, 215 60 ring 17. Depannya cakram, belakang masih tromol, udah ABS, EBD. Udah cukup lah untuk mobil-mobil beginian, untuk mobil keluarga 7-seater SUV yang paling rendah. Tapi ada lagi, kan ada race ya. Nah, ini spionnya di universal juga nih, dipakai juga sama Veloz-Velozan zaman dulu, Avanza Veloz namanya ya. Masih sama kayak gini. LED di samping juga, ada keyless entry, ada tambahan-tambahan daging, dan ini adalah stiker universal, semua orang pakai.
mobilnya Mazda, stikernya TRD. Padahal TRD Sportivo itu ya, T-nya itu adalah Toyota, bukan apa. Kayak kadang-kadang suka bingung, ada beli Mazda ditempelin TRD Sportivo. Gimana gitu ya. Atasnya, nih, ini besi asli. Roof railnya asli, itu panas. Makanya kalau plastik dipegang tuh nggak panas, ini panas. Terus ada kaca-kacanya, kaca-kacanya lumayan lah, nggak begitu kecil-kecil amat. Biasanya SUV itu kayak kecil gitu ya, untuk melindungi penumpang di dalamnya. Ada crumple zone segala macam. Terus bukanya itu nggak model cepol gitu, jadi nggak terasa murah. Makanya dia kastanya, kalau nggak mau dibilang mobil travel banget, ini daripada Avanza Veloz gitu ya, ini masih lebih berkelas gitu. Biasanya yang pakai mobil-mobil begini itu kelasan manajer. Mobil-mobil. Jadi mobil ini tuh dibilang jelek enggak, dibilang cakep juga enggak, cuman gagahnya tuh masih ada, belakangnya juga keren, nggak terlalu cewek banget tapi cowok ya oke lah. Jadi dia mobilnya tuh unisex gitu, masuk ke semua gender. Mana? Oh, nih di belakangnya udah ada rear defogger. Kenapa ya? Saya beli juga ya. Kalau nih third back lamp, ada antena hiu tuh kayak gitu-gitu. Rush TRD Sportivo. Ini ada LED, tapi ininya masih sen biasa tuh, bohlam. Sensor parkir, ada merah-merahnya TRD Sportivo. Jadi bangga banget gitu ya. Ada topi belakang juga ya. Terus topi belakangnya tuh dulu saya suka nih. Gara-gara ada topi belakang, terus nggak polosan langsung blek kaca, tapi ada giniannya juga. Kayak dibeli. Ya bagasinya juga nggak gede-gede amat lagi ya, nggak bisa dibuka-buka. Ban serepnya tuh masih di bawah kayak gini, jadi kalau ganti-ganti ban agak rempong memang. Tuh kalau kurang kayak gini aja. Tuh kan orang tuh ekspektasinya, oh bagasinya gede nggak ya? Ya dibilang gede enggak. Gitu kalau masih kurang barang. Gitu aja, udah simple, nggak usah mikir. Flat floor, dibilang flat floor, flat floor. Tapi dulu ya sebelum beli ini pertimbangannya ada dua. Waktu itu belum ada yang namanya expander cross. Belinya ini kenapa? Karena nggak tahu kenapa mobil ini tuh nggak usah mikir gitu loh, worry free. Mobilnya bandel, kaki-kakinya oke, dan penggerak roda belakang. Sebetulnya kalau masalah durabilitas ya sama-sama aja, cuman kalau misalnya off-road-dan saya lebih percaya ke roda belakang daripada yang depan. Itu aja sih. Aikos nggak ada asap dan nggak ada abunya. Jadi mobil gue tuh tetap bersih dan rapi aja. Mau meeting, baju sama badan tuh udah nggak ada bau asap lagi. Row 3. Kita lihat kelegaannya ya. Kalau dibanding lega-lega sama expander waktu itu, lega expander. Ya lumayan masih ada satu jari nih, satu jari. Terus kita disuguhkan sama headrest, ada seat bar, ada cup holder, ada tempat ngecas di sini, power socket. Terus speakernya saya suka karena speakernya tuh ada 8. Tapi 2 tweeter, 6 speaker. Nah, jadi speakernya tuh sampai ke belakang sini. Row 2 ada, row 3 juga ada. Duduknya nggak terlalu enak-enak amat ya. Kakinya ngangkat. Cuman duduknya enak, sandarannya nggak terlalu tegak gitu. Terus kita dikasih jendela yang nggak terlalu kecil. Gede segini. Seat belt. Masih enak lah duduk lah. Bandung Jakarta masih oke lah. Mentul-mentul tapi dikit. Wah, keras. Di sini di pegangannya sikut itu lumayan ada empuk-empukan dan warnanya tuh kulit-kulitan, ada kayak aksen jahitan palsu tapi nggak apa-apa lah, menambah eleganitas. Apa itu? Rasa. Udah deh, kalah deh sama expandernya. Emang kalau kelegaan kabin ya gitu-gitu aja. Tapi kenapa laku gitu, dibeli juga. Nih, 4 jari. Headroom, oke. Di depan kita ada double blower yang sangat sederhana ini. Masih bentuknya bar di depan, bukan yang terpisah ada di pilar-pilar gitu, enggak. Tapi ini low maintenance karena kita bongkar, cuman sininya aja nih. Iya enggak? Terus, nggak ada armrest, ada headrest ketiga di tengah. Duduknya tuh
kurang enak sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan LMPV ya, ini kan LSUV. Tapi dibandingkan LSUV yang lain juga ini kurang begitu enak duduknya. Ini juga keras lagi. Bahan-bahannya juga kasar. Dah, tengah. Tuh kan, masih tetap. Jadi seimbang gitu. Mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah, duduknya sama-sama begitu aja. Dibilang enak enggak, dibilang enggak enak juga enggak gitu. Ada kaca gede. Nah, di belakang ini ada cup holder. Sini juga ada cup holder. Di pintu-pintu ada. Terus ada tempat power socket di bawah. Dah, tempat nyimpen-nyimpen nih kursi-kursi. Dah, isofix lagi. Pakai seat belt di atas tuh. Nah, depannya keras. Seperti biasa di bagian sikut doang. Yang empuk-empuknya. Dan ini ada sen-sen stitch-stitchan plastik. Padahal nggak usah. Kursinya ya oke lah. Saya supportnya gede. Bahannya lebih lembut daripada yang belakang, cuman ini keras didudukinnya. Terus nggak terlalu lebar, jadi agak nyapit banget gitu di badan. Ada head adjusternya, bisa maju mundur, reclining. Ada 6-way. Ntar dulu. Nah, ini kuncinya tuh udah keyless. Kelebihannya itu aja. Habis itu push start stop button. Jadi sampai sekarang ini masih menjadi fitur unggulan. Sampai di website Toyota itu masih dipampang push start stop button gitu. Terasa mewah sekali mobil ini. Nggak ada apa-apa. Ini bahkan ya salah satu contoh kecil aja gitu dengan harganya. Ini kan ada Astra AC ya. Ini nggak ada semburannya sama sekali. Cuman ke sini doang. Ke kaki nggak ada, ke front defogger nggak ada. Luar biasa. Cuman kita dikasih nih peringatan seat beltnya itu harus dipasang 5 orang. Tapi yang belakang enggak, cuma 5 orang aja yang dipantau nih. Tuh. Terus bahannya keras-keras semua, kecuali di sini empuk-empukan ya lumayan lah. Ada sisi mewahnya, ada stitchan gitu di sini. Terus kayak dicapit pluk gitu di sini. Pakai chrome. Ada tulisan Rush di sini. Airbag ada 1 2 3, 4, 5, 6 nih sama di kursi, jadi ada 6 airbag, lumayan. Terus setirnya jahit-jahitan nih, terus tapi gampang ngelupas gitu tuh. Ini tahun 2019 kena kuku aja udah ngelupas ya. Bahan sih gimana harga, cuman masih mahal gitu untuk bahan segini aja. Instrumen clusternya tergolong sangat sederhana dengan harganya. Nih, ada biru-biruannya, ada gradasi-gradasi gitu. MID-nya kecil sekali, cuman ada odometer, trip A, trip B, temperatur luar, kilometer per liter, average. Ini existing nih. Terus, nah ini ada average-nya 9,9. Nah, itu dia kelebihannya. Terus, range-nya dengan bahan bakar segini, 2 batang, 65 kilo, tapi dinyalain terus ya mobilnya ya dari tadi. Dah, cuman segitu. Terus fuel gauge sama jam digital sama posisi transmisi. Terus juga ada indikator eco-nya juga. Jadi kalau eco-nya bagus, kita nyetirnya tuh eco driving, semuanya hijaunya nyala semua tuh. Tuh. Terus ini. Jadi di tahun berapa ya? 2021 kalau nggak salah, udah GR. Ada fitur namanya auto start stop gitu, yang kalau misalnya di lampu merah mati sendiri mesinnya. Kalau yang 2017 yang TRD seperti ini belum ada. Terus ini tempat simpen, power socket. Terus juga di sini transmisinya matic gate type ya. Kalau yang kayak gini, terus simpen lagi. Tapi nggak terlalu banyak loh tempat simpennya. Nah, cup holdernya cuma 1 di tengah. Sedangkan di pintunya bisa nelen 2 botol, makanya di sini nggak begitu banyak tempat nyimpen cup holder segala macam. Adanya di pintu. Iya, ini juga belum ada nih Apple CarPlay segala macam. Kalau yang kayak ginian, cuman kamera mundur, cuman belakangnya aja dan burik sekali. Kenapa dibeli juga dulu? Nih, nggak ada tuh, langsung gebrak gitu ya. Terus simpen di bawah dikit ada
tas. Oh, ada lampunya, keren. Tempat simpan kacamata, lampu. Dah, nggak ada cruise control, nggak ada ADAS. Cuman ada pencetan volume sama next track sama Bluetooth doang. Dah, itulah kemewahan dari sebuah Toyota Rush. Nah, ini mesinnya sama yang dipakai sama Avanza ya. 2 NRVE 1500 cc DOHC 4 silinder aja yang sangat sederhana, durabilitasnya keren. Dan dia punya tenaga itu ya nggak gede-gede amat, 104 horsepower dengan torsi 138 Nm yang disalurkan ke roda belakang, itu dia. Nah, ini mesinnya tuh banyak sekali spare partnya, mau di mana aja orang udah pada tahu mesin ini, jadi makanya worries free. Itulah kenapa saya juga beli mobil ini dari tahun 2019 sampai sekarang masih ada. Ini nggak rusak-rusak nih mobil, walaupun ditinggal. Iya, sekarang kita coba aja langsung, yuk. Mungkin saya nggak akan cerita ya bagaimana spek teknisnya si Rush ini, karena udah banyak banget yang ngebahas tentang ini. Cuman saya akan cerita bagaimana pengalaman dan bagaimana rasanya naik Toyota Rush ini. Nah, kebetulan karena ini mobil saya juga, ya nggak apa-apa kali ya cerita tentang gak enaknya mobil ini secara langsung gitu. Tapi dibeli juga gitu. Yang pertama, mobil ini tuh memang bener-bener SUV banget ya. Kita di atas posisinya, terus juga kursinya juga tinggi. Walaupun ada head adjuster yang paling rendah, tetap kerasa tingginya. Karena dashboardnya juga tinggi. Jadi mau nggak mau kita harus di setnya di tengah. Terus duduknya tuh nggak begitu enak ya. Keras lagi joknya, tergolong keras. Ditambah lagi dengan suspensi yang tergolong kaku. Iya, ini suspensinya tuh kaku sekali. Kalau di dalam kota ada jalan lobang sedikit aja, itu benar-benar kayak kebanting-banting kitanya. Cuman kalau misalnya ada penumpang banyak, itu cukup ngebantu banget, keredam gitu jadinya. Tapi kalau lagi sendiri, ini ada polisi tidur yang kecil aja jadi kerasa banget gitu loh. Tapi yang namanya Toyota, Daihatsu, kalau bikin mobil, kita tuh langsung cepet kenal. Itu sisi bagusnya dari Toyota Rush. Kita langsung kenal sisi kanan, depan, belakang, rodanya ada di mana, kita langsung kenal. Jadi nggak perlu adaptasi lagi. Terus tombol-tombolnya tuh sangat minimalis gitu ya. Saking nggak ada apa-apanya, jadi tombolnya juga minimalis. Tombol-tombol yang ada ini paling tombol power window, start stop engine, ada vehicle stability control, tombol AC, that's it, nggak ada lagi. Jadi bagi pemula yang pengen beli mobil yang gagah, ground clearance-nya tinggi, ini paling cocok sebetulnya. Udah gitu kelebihannya, maintenance-nya, wah, ini selama dipegang dari tahun 2019 sampai sekarang nggak pernah ngerongrong apapun. Nggak ada failure-nya gitu, sangat minim. Karena elektrikalnya juga minim. Itu yang sampai saat ini Toyota Rush atau Terios itu masih dibeli sampai sekarang itu. Tapi yang nggak disukanya juga ya banyak sebetulnya kalau mau disebutin ya. Suspensinya ini, aduh, nggak enak banget. Di tol apalagi ya. Padahal udah disetel, ini tekanan bannya. Tekanan ban ideal ya, nggak dikeras-kerasin, tapi masih tetap keras. Nah, biasanya kalau saya nyiasatinnya, jadi tekanan bannya dikurangin sedikit daripada normalnya. Sedikit aja, 1 atau 2 psi gitu, cukup membantu lah supaya agak lebih empuk dikit. Terus udah gitu, nggak sukanya sama Rush, blind spotnya gede banget. Ini walaupun pilarnya kelihatannya tuh kayak nggak gede-gede amat ya, cuman ini sebetulnya mengganggu sekali. Karena desain spionnya itu mengganggu halangan. Udah gitu pilarnya juga gede. Jadi benar-benar itu kalau misalnya ada orang di sebelah kita, sebelah kanan sini nih terutama, ini motor ada yang lewat aja nggak kelihatan gara-gara si pilar ini. Udah gitu kaca depannya tuh nggak melengkung, nggak cembung gitu loh, flat. Jadi benar-benar cakupannya tuh sempit banget visibilitasnya. Itu sih yang buat Rush itu nggak enak. Head unitnya cuman ada Bluetooth aja. Kalau yang original ya bolehlah diganti-ganti. Cuman ya aslinya original. Dan walaupun dia 6 speaker plus 2 tweeter,
alias 8 speaker, suaranya biasa banget, bahkan di bawah ekspektasi gitu ya. Wah, 8 speaker nih, ternyata nggak sebagus itu. Itu Toyota Rush. Ini ada polisi tidur kecil nih, lihat nih. Kerasanya coy. Tapi naik mobil ini tuh kayak serasa bisa kemana-mana. Ke hutan bisa, ke undangan bisa, blusuk-blusukan bisa. Itu makanya si Rush ini sama Terios masih laku. Makanya yang Terios itu sampai facelift gitu. Yang facelift itu bumper kayak gitu-gitu doang. Terus kalau ada yang nanya gitu, Mang, gimana sih rasanya punya Toyota Rush? Kayak nggak punya mobil, ngerti nggak sih? Jadi maksudnya kita beli mobil, cuman kayak nggak punya mobil, kita pakai setiap hari, ketemunya itu lagi. Memang membosankan, interiornya aja membosankan gitu. Tapi dia bisa nganterin kemana aja tanpa ngeluarin budget yang kita mikirnya pusing gitu. Terus misalnya kita nabrak sesuatu amit-amit ya, pakai kayak ginian, itu kayak nggak mikir gitu. Karena spare part itu banyak di mana-mana dan harganya tuh tergolong terjangkau. Mengenai remnya tuh ngagetin, pakem tapi ngagetin, langsung hook gitu ya. Kita tekan biasa, noel-noel dikit itu kayak nggak kerasa, harus lebih dalam dikit, tapi ngagetin jadinya. Itu karakter remnya. Matic-nya halus, khas-khas Avanza. Kalau yang pernah naik Avanza, mirip sekali karena ya sama aja sih Matic-nya. Perpindahannya halus. Kekedapan kabinnya tergolong oke, jadi kayak ada motor-motor yang lewat gini, sing gitu ya. Nggak begitu kedengeran. Kalau dinilai secara skor 0 sampai 10, ini skornya 7. Suara mesinnya juga bagus sih, nggak masuk ke dalam soalnya. I like it. Nih ya, handlingnya tuh limbung sekali. Nggak direct amat. Sekalinya dibelakang. Itu Rush itu. Keras tapi limbung. Gimana ya? Mestinya kan kalau keras, itu menjaga kestabilannya lebih bagus kalau di jalan tol atau ketika kecepatan tinggi. Ini enggak, masih tetap limbung. Tapi masih lebih baik daripada yang generasi ke-1. Generasi ke-1 emang lebih empuk, cuman dia limbungnya parah kalau itu. Ini kan jalannya mulus ya, harusnya aspalnya ya. Cuman ini lihat. Rush. Keras. Ada untuk urusan suspensi sih enggak banget ya kalau Rush ya. Cuman kalau untuk urusan durabilitas dan kita nggak khawatir mobilnya kenapa-kenapa, nah itu baru beli. Ini ya gara-gara suspensinya reboundnya tuh terlalu cepat gitu ya. Jadi kita mau jalan mulus pun setirnya tuh nggak bisa anteng gitu, jadi harus dijagain. Takut kanan kiri kayak gitu. Itu Rush tuh kayak gitu tuh. Jadi makanya begitu naik R3 itu serasa naik Mercy gitu, enak banget. Mengenai performa mesinnya, ini mesinnya pakai Avanza kan, Avanza Veloz 2NR VE. Cuman kalau dibilang lemot, ada yang bilang underpower. Enggak, ini enggak underpower. Cuma memang segitu-segitunya aja, menghibur diri. Ya, tenaganya segitu, dibilang lambat banget enggak, dibilang kenceng banget juga enggak. Kenapa enggak kenceng? Karena dia pakai kenceng juga nggak enak nih mobilnya. Jadi ya emang, jadi profesor Daihatsu sama Toyota tuh sudah memperhitungkan dengan kecepatan segini, dengan mesin segini, lu bisa larisnya segitu gitu. Nih ya, saya bejak ya. Tenaganya ada. Dan panjang-panjang. Ini kan 4 percepatan biasa ya, Matic. Cuman ini ya lari sekitar 100 km per jam aja, RPM-nya masih tergolong rendah, dijaga rendah. Ini 100 km per jam nih, itu masih di, bentar ya, masih di 3000-an. Oh, 3000-an, masih dijaga rendah. Sedangkan peak-nya itu di 6000. Tuh, kena angin aja, duh. Nah, ini menurut Mamang ya, kenapa kita harus beli Rush? Kenapa harus gitu ya? Satu, nggak mau mikirin yang macam-macam tentang spare part dan bagaimana perawatannya. Kedua, pengen bahan bakarnya irit tapi dengan
tampilan SUV seperti ini gagahnya. Ketiga, roda gerak belakang. Dah, 3 alasan itu yang menjadikan harus membeli Rush. Tapi kenapa nggak harus beli Rush? Banyak sekali alasannya. Keempat, ada satu lagi. Keempat, Toyota. Dah. Jadi Terios sama Rush itu sama-sama aja barangnya kan, tapi kenapa Rush-nya yang laku? Padahal yang buatnya Daihatsu. Terus kalau nggak kebeli Rush gimana? Beli aja yang Teriosnya lebih murah, sama-sama aja rasanya. Tapi kalau nggak butuh dari keempat itu, silakan beli yang lain karena yang lain lebih enak. Beneran. Overall, mengenai Toyota Rush generasi kedua, cocok untuk Anda keluarga baru atau mobil pertama. Atau juga untuk Anda yang tidak mau terlalu ribet dengan perawatan. Apalagi dengan ground clearance yang tinggi, tidak akan khawatir lagi dengan banjir atau trotoar yang tinggi-tinggi di ibu kota. Serta daya jelajahnya lebih luas dibandingkan dengan LMPV biasa. Poin plus yang paling terlihat dari mobil ini adalah yes, Toyota Rush masih berpenggerak roda belakang. Harga jualnya juga masih stabil. Untuk Toyota Rush tipe TRD Sportivo tahun 2019 ini masih di harga 200 sampai dengan 215 jutaan. Bagaimana menurut Anda tentang Toyota Rush ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.